Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya, elektabilitas Anies Mohaimin kian naik kawan-kawan. Dan relawan optimis Amin menang itu. Ini yang menarik sekali. Ya, meskipun tadi Ganjar juga sudah berada di UI, tetapi ya banyak sekali mahasiswa atau teman-teman di sana yang merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban dari Pak Ganjar. Terlalu banyak ngelesnya kayaknya. Kemudian kawan-kawan, viral Pak Anies didoakan umat Nasrani. PKB bicara pentingnya persaudaraan. Nah, itu. Jadi kawan-kawan bisa kita lihat di sini bagaimana kemudian elektabilitasnya Pak Anies dan setelah menggandeng Caimin itu kian hari kian meningkat. Coba kita bahas lebih detailnya lagi. Elektabilitas bakal calon presiden Pak Anies Baswedan dan bakal calon wakil presidennya Pak Muhaimin Iskandar itu mengalami kenaikan di Jawa Timur. Itu mengalami kenaikan elektabilitas di Jawa Timur seminggu setelah mendeklarasikan sebagai pasangan dalam Pilpres 2024 nanti. Nah, data ini berdasarkan temuan terbaru dari Politika Research and Consulting. Namun hal ini disebut tidak mengejutkan bagi relawan sebab para relawan Jawa Timur termasuk Jawa Tengah sudah kuat selama ini. Adanya tren kenaikan suara pasangan Amin di Jawa Timur kemungkinan juga akan terjadi di Jawa Tengah. Ini memang terprediksi dari awal itu, kata Koordinator Presidium Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, yakni Pak Laude Basir itu pada Senin kemarin. Menurutnya, pada awal-awal terjalinnya kesepakatan antara Nasdem dan PKB untuk menduetkan Anies Mohaimin dan dilanjutkan dengan deklarasi pada 22 September kemarin, itu dipertanyakan mayoritas relawan, kecuali relawan Anies di Jatim dan Jateng. Relawan di provinsi ini justru menyambut baik, bahkan bersyukur mantan gubernur DKI Jakarta itu tandem dengan kader Nahdlatul Ulama yang berasal dari ujung timur Pulau Jawa tersebut. Apalagi setelah PKS menyatakan dukungan resmi pada Jumat 15 September 2023 kemarin, relawan di dua provinsi yang menjadi basis NU tersebut semakin bergairah lagi. Meski memang, lanjut Pak Laude, kepastian dukungan PKS ini juga disambut antusias semua kalangan pendukung cucu pahlawan nasional AR Baswedan itu. Yang sebelumnya di luar Jatim dan Jateng masih dipertanyakan, sekarang sudah pada tahap solid atau seragam semua. Di kalangan relawan itu sudah ada semacam komitmen bahwa ini adalah kerja kolosal, kerja bersama kita. Karena kita sudah punya dua kepastian adanya perahu dan kepastian pasangan capres-cawapres, ujarnya. Adanya dua kepastian tersebut membuat relawan termasuk di Jatim dan Jateng semakin gencar mengenalkan Pak Anies Mohaimin termasuk dengan membentuk jaringan sampai tingkat tempat pemungutan suara. Jadi boleh disimpulkan pemilihan Caimin atau pemilih Caimin sebagai pasangan Pak Anies ini adalah suatu hal yang positif, menghasilkan tren positif kawan-kawan, kenaikan elektabilitas Mas Anies, ucapnya itu. Dia pun yakin seiring dengan solidnya tiga partai pengusung dan berkolaborasi dengan simpul relawan yang saat ini jumlah sekitar 700-an, tingkat keterpilihan pasangan Amin tersebut akan terus menaik. Itu tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga di Jawa Tengah dan provinsi yang lainnya. Yang akhirnya kemudian pasangan Anies dan Caimin ini akan memenangkan Pilpres itu. Ini yang menarik sekali. Meskipun ya sejauh ini Demokrat kan sudah gabung ke Gerindra itu, sudah mengusung Prabowo itu. Apakah Pak Prabowo tertarik menggait AHY sebagai cawapresnya? Yang menarik sekali untuk kita kaji juga itu di bagian koalisi Indonesia Maju itu. Tapi sejauh ini kawan-kawan kita cukup dulu untuk membahas tentang Pak Anies dulu. Kita fokus di Pak Anies dulu kawan-kawan. Kita ke berita selanjutnya kawan-kawan. Karena viralnya Pak Anies didoakan umat Nasrani. Kemudian di cover oleh PKB. PKB bilang bicara pentingnya persaudaraan itu. Nah,
Video menunjukkan bakal capres Pak Anies itu didoakan umat Nasrani yang viral di media sosial itu. PKB yang merupakan salah satu partai pendukung duet Anies Muhaimin itu bicara pentingnya persaudaraan. Dalam video viral yang dilihat detik.com Senin kemarin, terlihat Pak Anies berdiri bersama sejumlah orang yang sedang bernyanyi. Pak Anies terlihat mendengarkan nyanyian itu. Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan video itu menjadi bukti bahwa Pak Anies merupakan orang yang memahami Islam dengan baik. Dia mengatakan umat dari agama lain ikut mendoakan Anies dan Caimin diberi kekuatan dan kesehatan itu. Ini yang kemudian menjadi simbol bahwasanya Pak Anies bisa merangkul semuanya. Bahwasanya Pak Anies bisa memberikan kedudukan yang sama buat semuanya itu. Jadi seperti itulah pentingnya umat beragama yang ada di Indonesia. Seperti saya kutip lagi ungkapan dari Pak Anies, bahwasanya Pak Anies juga sempat mengatakan bahwa kita di sini di Indonesia ini itu semacam kolak gitu. Jadi ada bermacam-macam isinya, tetapi tetap itu bersatu untuk yang penting enak lah istilahnya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi ini yang kemudian saya pikir bagian Pak Anies yang bisa menyatukan kita semuanya. Nah, lebih lanjut lagi, Pak Daniel mengatakan bahwa Pak Anies dan Caimin memahami pentingnya persaudaraan. Dia mengatakan Indonesia sulit maju di bawah perpecahan itu. Pak Daniel mengatakan pihaknya terus menjaga persatuan dan persaudaraan antar umat. Menurutnya, hal ini akan membawa kemenangan duet Anies dan Caimin di Pilpres nanti itu. Pak Anies maupun Caimin juga sangat menekankan kalau ingin memenangkan pasangan Amin, kita sama-sama harus jaga persatuan dan persaudaraan. Kita harus menjadi sahabat yang baik bagi semuanya, saling bantu saat sulit, saling bergotong royong untuk kebaikan dan persatuan, dan menolak bergotong royong untuk perpecahan dan kejahatan. Seperti itu ungkap dari Pak Daniel, kawan-kawan. Lebih lanjut lagi, Pak Anies sejauh ini sudah didukung oleh 3 partai, Nasdem, PKB, dan PKS. Tapi jangan dilupa bahwa ada partai Islam yang hari ini mungkin masih terlihat kecil tetapi punya power yang besar. Partai Umat dan Partai Masyumi. Yang saya pikir ya tinggal nunggu P3 aja nih kalau bisa. Ya meskipun arus bawah P3 jelas mendukung Pak Anies itu. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai Pak Anies yang didoakan tidak sekedar dari doa kalangan umat Islam tetapi juga didoakan oleh kalangan Nasrani? Apakah kawan-kawan melihat ini, melihat Pak Anies sebagai simbol persatuan ataukah bagaimana? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.